Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Yulia dengan NIM C1 Channel 23047. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Indah, yaitu untuk mengerjakan tugas video penjelasan dari bab 6, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang transaksi entitas induk dan entitas anak yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, materi ini merupakan bagian dari bab 6 yang membahas bagaimana transaksi antara perusahaan induk dan anak ini dapat mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian, khususnya pada bagian aset tetap. Nah, kenapa hal ini penting? Karena dalam kelompok usaha itu transaksi antara perusahaan itu sangat sering terjadi. Jadi misalnya penjualan asetnya dari induk ini ke anak atau sebaliknya. Jadi transaksi seperti ini perlu diatur pencatatannya supaya tidak menimbulkan laba atau rugi yang tidak sebenarnya pada laporan keuangan gabungan. Nah, gimana sih konsep dasar transaksi antara entitas itu? Jadi pertama-tama kita pahami dulu bahwa transaksi antara entitas induk dan anak itu bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian. Nah, namun dalam konteks konsolidasian, keuntungan atau kerugian tersebut belum bisa kita anggap terrealisasi selama asetnya itu masih dimiliki oleh salah satu pihak dalam kelompok usaha. Nah, artinya jika induk menjual aset ke anak dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya, maka secara individual itu induk itu memang terlihat untung. Tetapi secara kelompok atau grup usaha belum ada keuntungan yang nyata karena aset tersebut masih berada dalam lingkungan grup. Nah, oleh sebab itu entitas induk ini wajib untuk membuat jurnal penyesuaian atau eliminasi agar laporan konsolidasian itu mencerminkan kondisi keuangan grup yang sebenarnya. Jadi seolah-olah transaksi internal itu tidak pernah terjadi. Nah, apa sih dampak dari jurnal eliminasi ini? Nah, ketika laporan keuangan induk dan anak ini digabungkan, transaksi antara keduanya itu harus dieliminasi. Nah, tujuannya ini adalah supaya nilai aset tetap yang disajikan di laporan keuangan konsolidasian ini mencerminkan nilai perolehan dari pihak eksternal atau non-afiliasi. Nah, misalnya induk ini menjual mesin kepada anak dengan harga yang lebih tinggi dari nilai buku. Nah, dalam laporan anak, aset itu tercatat dengan harga beli yang lebih tinggi. Tetapi dalam laporan gabungan, nilainya itu harus disesuaikan kembali ke nilai awal sebelum ada transaksi antara pihak dalam grup. Nah, selain itu, keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut itu baru boleh diakui pada saat aset tetap itu dilepaskan ke pihak luar atau saat aset itu disusutkan selama penggunaannya. Nah, selanjutnya kita bahas ke jenis aset tetap yang tidak disusutkan. Contohnya seperti tanah. Nah, untuk tanah ini realisasi keuntungan atau kerugiannya itu hanya terjadi pada saat tanah ini dijual atau dilepaskan. Nah, artinya kalau induk ini menjual tanah ke anak, maka laba yang muncul itu belum boleh diakui dalam laporan gabungan. Nah, ketika tanah itu dijual lagi ke pihak lain di luar grup, barulah keuntungan itu kita bisa anggap terrealisasi. Nah, sebagai contoh, dalam kasus PT Palapa dan PT Samudra, nah PT Palapa ini membeli tanah seharga 900 juta, lalu menjualnya ke anak perusahaan, yaitu PT Samudra, seharga 1 miliar. Nah, kemudian PT Samudra ini menjual lagi ke pihak luar dengan harga 1,2 miliar. Nah, secara individu, di antara ketiganya ini kan keuntungannya 100 juta dari induk, 200 juta dari anak, dan totalnya itu 300 juta. Nah, namun dalam laporan konsolidasi, keuntungan yang diakui itu hanya berasal dari transaksi ke pihak luar, yaitu 200 juta terakhir. Nah, keuntungan sebelumnya itu yang di antara induk dan anak itu dianggap belum terrealisasi dan harus dieliminasi. Nah, transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan. Nah, untuk jenis aset tetap yang disusutkan ini seperti kendaraan, bangunan, atau peralatan. Nah, perlakuannya sedikit berbeda nih. Nah, keuntungan atau kerugiannya itu tidak langsung terrealisasi sekaligus, tetapi bertahap melalui penyusutan. Contohnya, jika induk ini menjual kendaraan ke anak dengan harga yang lebih tinggi dari nilai bukunya, maka anak ini akan menyusutkan kendaraan itu dengan harga
beli yang baru. Jadi sementara dalam laporan konsolidasi ini, perbedaan antara penyusutan versi anak dan versi induk ini akan mencerminkan bagian keuntungan yang direalisasikan setiap periode. Nah, dengan kata lain, setiap tahun sebagian dari keuntungan yang belum terrealisasi ini akan direalisasikan seiring dengan pemakaian aset tersebut. Nah, selanjutnya ada transaksi hulu dan hilir. Nah, transaksi antara entitas dalam grup ini dibedakan menjadi dua arah, yaitu hulu atau upstream dan transaksi hilir atau downstream. Nah, transaksi hulu ini terjadi ketika anak ini menjual aset kepada induk. Nah, dalam hal ini, laba atau rugi belum terrealisasi itu diakui sebesar porsi kepemilikan induk di anak. Nah, sedangkan transaksi hilir itu terjadi ketika induk ini menjual aset kepada anaknya. Nah, dalam hal ini, laba atau rugi yang belum terrealisasi itu dicatat sepenuhnya oleh induk. Nah, karena induk ini adalah pihak pengendali, nah, pembedaan ini penting karena akan mempengaruhi besarnya jurnal eliminasi dan bagian laba yang harus dikoreksi dalam laporan konsolidasi. Nah, gimana sih prosedur konsolidasi tahunan pertama dan keduanya? Nah, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian terdapat dua tahap periode yang biasanya dibahas, yaitu tahun pertama dan tahun berikutnya. Nah, pada tahun pertama ini, induk mencatat investasi di anak ini menggunakan metode ekuitas. Nah, pada akhir periode dilakukan jurnal eliminasi untuk meniadakan efek transaksi ini. Efek transaksi antar entitas. Nah, sementara pada tahun berikutnya itu kita perlu memperhatikan apakah aset yang dijual antar entitas itu masih memiliki atau sudah dijual ke pihak luar. Nah, jika masih dimiliki, maka eliminasi tetap dilakukan. Jika sudah dijual ke pihak eksternal, maka laba atau rugi yang sebelumnya itu yang belum terrealisasikan itu kini bisa diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, sebagai penutup itu ada beberapa poin yang perlu kita ingat. Nah, yang pertama, aset tetap antara entitas induk dan anak itu harus dicatat sebesar nilai perolehan dari pihak luar atau non-afiliasinya. Nah, kedua, keuntungan dan kerugian antara entitas yang belum terrealisasi itu sampai aset dijual ke pihak eksternal atau digunakan habis. Nah, yang ketiga, transaksi hulu dan hilir ini memiliki perlakuan berbeda dalam jurnal eliminasi tergantung kemana arah transaksinya. Nah, yang keempat, eliminasi itu dilakukan agar laporan konsolidasi mencerminkan kondisi keuangan grup secara sebenarnya, bukan hasil dari transaksi internal. Nah, untuk yang kelima, untuk aset yang disusutkan ini, keuntungannya itu akan direalisasikan secara bertahap seiring dengan penyusutan. Nah, sedangkan untuk aset yang tidak disusutkan, realisasinya baru terjadi saat pelepasan aset. Nah, jadi, inti dari bab ini adalah bagaimana kita menjaga agar laporan keuangan konsolidasian itu tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh transaksi antara anggota grup perusahaan. Nah, dengan memahami pencatatan ini atau jurnal eliminasi serta perbedaan antara transaksi hulu dan hilir, kita bisa memastikan bahwa hasil laporan keuangan itu benar-benar menggambarkan posisi dan kinerja ekonomi grup secara keseluruhan. Nah, sekian mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak ini dalam aset tetap. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.